Selamat pagi yang terhormat Bu Putri selaku dosen mata kuliah pasar modal. Perkenalkan nama saya Maria Novita Regina TH, NPM 41. Saya membuat video ini untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini ada 4 soal. Soal pertama berkaitan dengan alasan perusahaan melakukan reverse stock split dan tujuan beserta contohnya. Jadi selain untuk menarik investor, alasan terbesar lain mengapa perusahaan melakukan reverse stock split yaitu supaya tetap terdaftar di pasar modal. Reverse stock split sering dilakukan sebagai upaya penyelamatan agar harga sahamnya tidak terlalu rendah, sehingga mendapat posisi aman di bursa efek besar. Reverse stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Jadi contohnya emiten yang pernah melakukan reverse stock split adalah PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN pada tahun 2012. Nah, FREN melakukan reverse stock split dengan harga awal saham sebesar 100 per lot menjadi 2000 per lot saham pada saat itu. Itu nomor satu. Selanjutnya nomor dua ini berkaitan dengan risk and return yang selalu memiliki keterkaitan yang linear. Risk and return memiliki keterkaitan yang selalu saja bersifat linear karena risiko atau risk dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Dalam hal investasi, maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Risiko berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Sedangkan tingkat pengembalian atau return adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi. Dalam hal investasi, maka kompensasi ini didapat dari adanya inflasi atau kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini pertanyaannya berkaitan dengan mengapa perusahaan mengapa jual beli saham lebih memiliki risiko ketimbang membeli obligasi. Jadi, saham itu adalah suatu emiten perusahaan yang terbuka yang diperjualbelikan di pasar modal dan investor mendapatkan keuntungan dari naiknya nilai harga saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah surat utang suatu perusahaan yang imbal baliknya berupa bunga. Dalam investasi tentu akan menghadapi risiko, begitu juga dengan investasi saham dan obligasi. Pada dasarnya saham dan obligasi memiliki risiko yang sama, akan tetapi sebelum berinvestasi hendaknya para investor menilai investasi mana yang paling menguntungkan. Dalam investasi obligasi yang paling ditakutkan adalah jika perusahaan tidak bisa berdiri lagi atau bangkrut. Maka pemilik obligasi adalah orang yang masuk dalam deretan ketiga setelah para pemegang saham terbesar dan pengendali utama yang akan mendapatkan bagian pertama atas pencairan aset perusahaan. Setelah itu baru para pemegang saham minoritas dan para kreditor dan pemegang obligasi. Jika kita memilih berinvestasi, maka jika perusahaan merugi, maka pemilik saham yang akan mendapatkan pengembalian modal terlebih dahulu. Dan jika perusahaan yang berjalan baik, maka dividen akan ditingkatkan agar para investor mendapatkan keuntungan yang lebih dari laju inflasi. Sehingga banyak orang mengira membeli saham lebih berisiko dari obligasi karena volatilitas saham lebih besar dibandingkan obligasi, sehingga harga saham bisa naik turun dengan cepat pada tahun yang sama. Nomor 4 ini berkaitan dengan mengapa suatu perusahaan yang lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana akan untung jika menerbitkan obligasi ketimbang meminta kredit alias meminjam ke bank. Salah satunya perusahaan akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam bidang keuangannya. Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan bisa mendapatkan modal dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Sedangkan jika meminjam dari bank, pengembaliannya sekitar 1 tahun. Hal ini membuat struktur permodalan emiten lebih leluasa untuk mengelola investasinya. Berikutnya yang kelima, terkait dengan investor yang selalu menjadikan informasi dari catatan masa lalu
sebagai alat analisa dalam memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi menurut saya tidak setuju dengan hal tersebut karena pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi informasi yang diterima. Juga tingkat kemampuan dan pengetahuan investor tentang investasi. Jika investor tidak memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan, maka data yang diperoleh berbeda dan nilai pasar tidak mencerminkan ketersediaan informasi. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih.